Salam bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di lingkungan gereja-gereja klasis GKJ Jakarta bagian Barat. Kita berjumpa lagi pada sapaan pastoral pada saat ini. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu, melalui kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Demikian firman Tuhan bagi kita, bagi Allah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua pada dasarnya memiliki dorongan untuk menjadi orang yang berguna dalam hidup ini. The drive for contribution. Kita merasa senang atau bahkan bahagia ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu berguna bagi orang lain. Dorongan untuk bisa berguna bagi orang lain ini bahkan bisa kita telisik sejak kita masih kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara. Coba ketika kita bertanya pada anak-anak kita, "Kamu kalau besar mau jadi apa?" Banyak kan mereka pasti akan menjawab, misalnya ya, "Saya mau jadi dokter." Mungkin kita anggap ini jawaban yang klasik ya, Bapak Ibu Saudara, tapi menurut saya jawaban ini sedikit banyak memunculkan ya dorongan seseorang untuk berguna ya bagi sesamanya. Drive for contribution itu. Saya tidak pernah Bapak Ibu mendengar ketika saya bertanya semacam ini, kemudian sang anak menjawab, "Aku mau jadi penjahat, Pak Pendeta." Nggak pernah gitu ya. Jadi sejak kecil pun anak memiliki dorongan untuk berguna. Dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Abraham sudah berumur 75 tahun. Kalau sekarang ya kita sebut kelompok Adi Yuswo ya, lanjut usia. Namanya kelak si Abram menjadi Abraham ini pada saat berumur 99 tahun. Nah, ketika Abram berumur 75 tahun inilah Tuhan Allah memberikan perintah kepada Abraham, memberikan perintah dan janji yang tadi kita baca dalam bacaan kita. Perintah itu adalah supaya Abram pergi dari tempat kediamannya, dan ini pasti saudara-saudara bukan persoalan yang mudah. Seorang yang sudah berusia lanjut harus meninggalkan tempat kediamannya untuk pergi ke tempat yang telah diperintahkan Tuhan, bukan persoalan yang mudah. Perhatikan bahwa Abram sudah tergolong usia lanjut. Ia sudah menjadi penetap di Haran, tetapi kini ia harus menjalani pengembaraan. Ia harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan rumah bapaknya. Pada dasarnya lebih mudah bagi Abram untuk menolak panggilan itu, tetapi dia melakukannya. Apa janji Tuhan kepada Abram? Tuhan menjanjikan berkat pada Abram, berkat berlimpah. Pertama
Abraham sendiri akan diberkati dengan segala kelimpahannya. Yang kedua, melalui hidup Abraham atau Abraham, ia akan menjadi sumber berkat bagi sesamanya. Ketiga, Abraham dan keturunannya juga akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita jadi berpikir, apakah karena janji Tuhan ini Abraham mau meninggalkan tempat kediamannya untuk menuju tempat yang diperintahkan oleh Tuhan? Bisa ya, bisa tidak. Kita tidak diberitahu, kita tidak tahu pasti. Namun apakah kalau Tuhan tidak menjanjikan berkat ini Abraham, kemudian tidak mau pergi? Belum tentu juga. Karena seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita manusia memiliki dorongan untuk berguna, the drive for contribution. Dorongan dalam diri kita untuk tetap menjadi orang yang berguna dalam masa apapun, termasuk dalam masa pandemi ini. Masa pandemi Bapak Ibu Saudara, jangan membuat dorongan kita untuk menjadi orang yang berguna ini menjadi padam. Masa pandemi ini jangan membuat kita kemudian merasa tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan untuk berkontribusi, untuk mewujudkan dorongan menjadi yang berguna dalam hidup ini. Virus kita tahu, terutama COVID-19, tidak berguna bagi kita. Tapi kita tahu bahwa ada banyak virus juga yang ternyata berguna bagi manusia. Salah satunya apa? Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya bakteriofag. Bakteriofag ini adalah virus yang memakan bakteri. Dia berguna bagi manusia, misalnya membantu manusia pulih dari keracunan akibat misalnya karena salmonella. Bakteriofag ini adalah virus yang berguna. Ada bahkan dorongan untuk berguna bagi virus bakteriofag. Bagi kita semua dalam masa pandemi ini, jangan biarkan dorongan kita untuk berguna padam, tetapi tetap bertumbuh. Karena itulah panggilan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.